Ketika Islam menguasai dunia dan memasuki wilayah Eropa, jauh sebelum pembebasan Konstantinopel, Islam telah menyinari Eropa dengan cahayanya yang begitu menakjubkan. Di saat mereka masih hidup dalam kegelapan, ini tampak dengan lugas dalam surat yang ditulis oleh George II, Raja Inggris, saat itu kepada penguasa Islam di Spanyol. Ya, ketika Spanyol saat itu dikuasai oleh kaum muslim dan menjadi mercusuar peradaban dunia, dengan kotanya yang indah, modern, dan terkenal, Cordoba, sebagaimana diceritakan oleh Ibnu Hawqal, penulis dari Mosul, Irak, saat menyaksikan keindahan Cordoba tahun 350 Hijriah atau 961 Masehi, abad keempat Hijriah atau 10 Masehi, 7 atau 8 abad sebelum Eropa bangkit. Dalam tulisannya, Ibnu Hawqal menceritakan, kota terbesar di Andalusia itu adalah Cordoba. Di barat, tak ada yang menyainginya dalam hal jumlah penduduk dan keluasan wilayahnya. Ada yang mengatakan bahwa Cordoba seperti salah satu sisi dari dua sisi Baghdad. Setidaknya mendekati, kota ini dikelilingi benteng pagar dari batu yang mempunyai pintu gerbang yang menjorok ke arah jalan menuju wadi atau lembah dari Rosafah. Rosafah adalah kawasan pemukiman para pemuka negeri yang bagian bawahnya bersambung dengan kumpulan pepohonan yang mengelilinginya. Bangunan-bangunan saling berkaitan dan mengelilinginya dari arah timur, utara, barat, dan selatan. Penduduknya sangat berkecukupan dan mempunyai keterampilan. Penduduk Cordoba sangat istimewa karena mereka adalah orang-orang terhormat, para ulama, dan orang yang mempunyai kedudukan paling tinggi. Al-Idrisi menggambarkan, Cordoba tidak pernah sepi dari para tokoh ulama, pemuka bangsawan, serta pebisnis. Mereka semua mempunyai kekayaan yang melimpah dan kehidupan yang mewah. Bahkan Al-Himyari menuturkan, Cordoba itu adalah basis Andalusia dan ibu kota seluruh kotanya, tempat para penguasa Bani Umayyah berdomisili. Jejak mereka begitu tampak di sana. Kemuliaan Cordoba dan rekam jejak para penguasa Bani Umayyah sudah masyhur di sana untuk diceritakan. Mereka adalah tokoh negeri dan pemuka masyarakat. Mereka dikenal dengan pandangannya yang benar, pekerjaan yang baik, penampilan yang menarik, cita-cita yang tinggi, dan akhlak yang mulia. Di dalamnya tinggal para ulama dan bangsawan terhormat. Al-Hamawi menceritakan sebuah kota yang besar di Andalusia yang terletak di tengah-tengah negerinya. Kota itu menjadi singgasana kekuasaan dan peradabannya. Di sanalah kepemimpinan Bani Umayyah berada. Ibnu Basam menuturkan, Cordoba adalah puncak kemajuan, pusat segala panji, ibu kota dari segala ibu kota, tempat tinggal orang-orang yang mulia dan bertakwa, tempat bagi orang-orang berilmu, cerdas, mata air tempat semua ilmu memancar. Dari ufuknya, terbitlah bintang-bintang bumi dan tokoh-tokoh di zamannya. Darinya, lahir berbagai karya yang mengagumkan dan ditulis dengan cemerlang. Dan penyebab itu semuanya adalah karena ufuk Cordoba hanya meliputi para peneliti, penuntut ilmu dan sastra. Intinya, mayoritas penduduk negeri itu, Cordoba secara khusus dan Andalusia secara umum, terdiri dari pemuka Arab Timur yang menaklukkannya dan para pemuka pasukan Syam dan Irak. Keturunan mereka pun berkembang, turun-temurun di setiap wilayah, maka setiap jengkal wilayahnya tak pernah kosong dari seorang penulis atau ulama dan penyair. Ibnu Al-Wardi menggambarkan kota ini dengan mengatakan, penduduk Cordoba adalah para tokoh dan orang terpandang dalam hal makanan, pakaian, kendaraan, dan ketinggian cita-citanya. Di dalamnya juga tinggal para pemuka, ulama, dan orang terhormat, serta kesatria tempur dan peperangan. Dia menambahkan, kehebatan kota ini jauh lebih besar untuk digambarkan. Sebut saja ulama-ulama top yang lahir di sana, seperti Al-Qurtubi, ahli tafsir Asy-Syatibi, ahli usul Ibnu Abdi Al-Bar, ahli hadis Ibnu Rusyd, ahli fikih dan filsafat. Mereka mewariskan karya yang luar biasa dalam bahasa Arab, padahal mereka bukan orang Arab. Itulah sedikit gambaran tentang kehebatan Spanyol dengan Cordobanya sebagai mercusuar dunia.
Ia telah menyinari Eropa selama berabad-abad, lebih dari 8 abad lamanya.